Kita cari dulu. Menunda pekerjaan lain dan membantu siswa tersebut sepenuhnya. Oke, kita simpan dulu. Menyuruh siswa siswa tersebut meminta bantuan dari teman atau guru lain. Oke, saya kasih ini 4 ya. Ini lebih bagus daripada yang A. D. Meminta siswa tersebut menyelesaikan karya tulisnya tanpa bantuan ya. Nah, ini mengabaikan, sama dengan mengabaikan. Menolak membantu karena Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Calon ASN P3K tahun 2024. Insya Allah sebentar lagi ujian, sekitar 15 hari lagi Bapak Ibu guru akan melaksanakan ujian. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Baik Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama mengenai kisi-kisi yang keluar kemarin tanggal 29 Oktober. Insya Allah kita akan bahas tuntas kisi-kisi ini sesuai yang keluar kemarin di tanggal 29 November. Sebenarnya kisi-kisinya agak telat ya, harusnya lebih cepat. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau Bapak Ibu guru subscribe, like, dan share biar saya makin semangat untuk membuat konten-konten terkait P3K ya. Nah, kemarin saya sudah bahas 2 mapel Bapak Ibu, baru 2 mapel. Mapel guru kelas dan guru PAI ya, pendidikan agama Islam. Insya Allah saya akan lanjut lagi dengan mapel yang lain. Saya usahakan satu mapel, saya usahakan per mapel itu ada pembahasan saya ya sebelum ujian Bapak Ibu, insya Allah. Tapi setelah ini ya, setelah kita bedah tuntas, kupas tuntas kisi-kisi 2024 ini Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu kisi-kisinya yang terbaru ya, yang tahun 2024. 29 November, kita lihat tanggalnya ini 29 November ya, 2024. Ini nomornya. Baik, kita langsung ke isinya saja ya. Untuk guru ahli pertama itu ada 39 poin yang bakal Bapak Ibu pelajari dengan baik. Nah, dari 39 poin ini sudah saya tebak bahwa nanti bakal ada PCK dan SJT Bapak Ibu guru. Yang belum tonton prediksi soal P3K saya kemarin, silahkan tonton ya. Ini terkait dengan keilmuan dan pedagogi Bapak Ibu guru juga ya. Dan selain itu sudah saya jelaskan berkali-kali tentang kemampuan RB yang baru juga keluar, tidak lama keluar kemarin ya. Yang sering mengikuti pasti paham. Nah, ini nanti kita akan bahas sampai 39, mudah-mudahan selesai. Dan kalau secepatnya selesai, insya Allah kita lanjut per mapel lagi. Kalau mau dilanjut untuk per 2-nya, saya usahakan satu mapel satu video ya. Tapi kalau mau dilanjutkan diperbanyak, usahakan banyak view. Makanya saya suruh share, saya like dan sebagainya, komentar Bapak Ibu. Karena saya lihat berdasarkan komentar dan view-nya, saya akan semangat kalau banyak yang terimbas. Kalau kurang, saya juga agak malas untuk membuat videonya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu, saya sudah siapkan beberapa mapel. Sekarang sudah 18 mapel ya Bapak Ibu yang tersedia. Silakan chat saya. Kalau tersedia saya akan kasih. Kalau tidak, saya akan bilang tidak ya. Nah, kemudian di sini sudah lengkap ya. Cukup 75.000 Bapak Ibu sudah leluasa belajar. Dan soal ini digaransi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu benar-benar pelajari per mapel ini, insya Allah nilainya bakal tinggi. Bapak Ibu yang memesan ini, saya kasih bonus. Ini ya, prediksi soal P3K Guru 2024 sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Ini baru saya buat kemarin ya.
disusun sesuai 39 kisi-kisi terbaru, ratusan soal plus jawaban pembahasan lengkap disesuaikan dengan FR tahun lalu. Nah, ini saya salah tulis ya, tidak apa-apa ya Bapak Ibu, dipahami saja. Nah, sebenarnya kisi-kisi ini Bapak Ibu sama ya, saya anggap sama ya dengan kisi-kisi 2024 yang lalu. Jadi soal-soal yang saya sudah buat dengan permapel itu sebenarnya sudah lengkap di sana ya. Cuman saya tidak merinci satu persatu Bapak Ibu. Itu saya buat banyak, ada SJT umum juga 190 soal. Nah, ini adalah SJT umum. Kenapa saya katakan umum? Semua mapel ada di sini Bapak Ibu. Semua mapel sebenarnya sudah ada 190 soal di sana. Ini 88 halaman ya untuk 39 kisi-kisi terbaru ini. Ini saya kasih gratis Bapak Ibu bagi yang memesan soal saya. Jadi saya kasih 2 e-book bagi Bapak Ibu guru yang sudah pesan, yang belum saya kasih, insya Allah besok saya kirimkan semua bonus ini. Ini disesuaikan. Tahun lalu saya jual ini sebelum beda ya, tahun lalu 2023 saya hanya menjual P3K umum, dan alhamdulillah bisa dilihat di komentar-komentar hasilnya Bapak Ibu. Ini saya kasih bonus sekarang untuk yang memesan soal per mapelnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau di tempat lain, di channel lain, di kursusan lain atau bimbel, itu minimal harganya ini 50.000 dan kualitasnya belum tentu lebih bagus dari yang saya punya yang bonus ini Bapak Ibu. Jadi pesan 1 dapat 2 insya Allah. Dan yang akan kita bahas di sini adalah ini ya, isi dari e-book ini Bapak Ibu. Kita langsung masuk saja ya ke soalnya. Silahkan chat kalau berminat. Nah, ini dia. Kisi-kisi yang pertama adalah konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Sebenarnya ini sudah saya bahas. Silahkan buka video saya di SJT 2023. Sudah saya bahas lengkap juga. Ya, sampai hari itu sampai 27 kalau saya tidak salah. Nah, ini 39. Oh ya, saya kembali dulu ke sini ya. Ini sebenarnya saya tidak tahu kenapa ada 2 teori Gagne ya. Ini di poin 8 dan poin 9, poin 14 Bapak Ibu. Ya, jadi jumlahnya 39. Sebenarnya yang saya buat 38 saja karena ada 2 teori belajar Gagne. Ini persis tahun lalu 2 juga teori belajar Gagne. Saya kurang tahu apa alasannya Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke sini ya. Saya jelaskan dulu maksud dari kisi-kisi yang pertama ini, konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Kita lihat, konsep suatu disiplin ilmu yang relevan merujuk pada pemahaman tentang suatu cabang pengetahuan atau bidang studi yang memiliki keterkaitan langsung atau penting dengan konteks atau suatu atau masalah yang sedang dibahas. Dalam hal ini, kata relevan berarti bahwa disiplin ilmu tersebut memberikan kontribusi yang signifikan, bermanfaat, atau dapat diterapkan untuk memahami atau menyelesaikan isu tertentu. Misalnya dalam konteks pendidikan atau penelitian, jika kita sedang membahas topik perubahan iklim, maka disiplin ilmu yang relevan bisa mencakup lingkungan, geografi, ilmu atmosfer, ya, ekologi, karena disiplin-disiplin tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena perubahan iklim. Ya, secara singkat, suatu disiplin ilmu yang relevan berarti cabang ilmu pengetahuan yang memiliki hubungan atau aplikasi yang kuat dalam konteks tersebut. Nah, inilah yang saya maksud PCK itu terkait dengan jurusan Bapak Ibu, ya. Jadi nanti apakah dinilai itu, yang dinilai itu adalah apakah benar Bapak Ibu menguasai mapel yang Ibu ajarkan, seperti itu ya.
Kalau mengajar IPA dan sebagainya, ya terkait dengan pembelajaran IPA, bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Kalau matematika ya terkait dengan pembelajaran matematika. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ini dia. Soal pertama untuk konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Anda sedang mengajar konsep fotosintesis dalam pembelajaran IPA. Salah satu siswa bertanya, kenapa tanaman hanya bisa melakukan fotosintesis pada siang hari? Bagaimana Anda merespon pertanyaan tersebut? Nah, ini pengetahuan kita terkait jurusan kita atau mapel yang kita ampuh itu diuji ya Bapak Ibu. A. Menjelaskan fotosintesis memerlukan cahaya matahari, tetapi tanpa menambahkan penjelasan lebih mendalam. B. Menyuruh siswa mencari jawaban di buku teks dan membahasnya nanti dalam diskusi kelas. C. Menggunakan alat bantu visual seperti diagram atau video untuk menjelaskan proses fotosintesis dengan lebih rinci. D. Mengarahkan siswa untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya sebelum Anda memberikan jawaban. Dan E. Mengabaikan pertanyaan tersebut dan melanjutkan materi sesuai rencana pelajaran. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Kita anggap ini sebagai latihan tryout. 5-10 detik. Kalau dirasa terlalu cepat, bisa di pause videonya. Bagi yang sering tonton video-video saya yakin bisa langsung menjawab pilihan terbaik yang ada di sini Bapak Ibu. Baik, kita lihat jawaban terbaik. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya. Jadi jawaban terbaik adalah opsi C ya. Menggunakan alat bantu visual seperti diagram atau video dapat membantu siswa memahami proses fotosintesis secara jelas dan konkret, terutama tentang peran cahaya matahari. Strategi ini juga sesuai dengan pendekatan pembelajaran visual dan kontekstual ya. Jadi opsi yang memiliki poin tertinggi adalah opsi C ya, yang ini. Menggunakan alat bantu visual ya. Jadi saya sudah bilang kalau ada soal seperti ini di video-video sebelumnya, ada video, pilihlah opsi yang menggunakan video ya. Kecuali kalau ada praktik langsung, pengalaman langsung, itu kita bisa pilih yang praktik atau siswa merasakan pengalaman langsung. Seperti itu Bapak Ibu. Menjelaskan fotosintesis, nah ini bisa setengah saja ya. Kemudian menyuruh siswa mencari jawaban di buku teks dan membahasnya nanti dalam diskusi kelas. Kemudian yang mengarahkan siswa untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya sebelum Anda memberikan jawabannya. Ini saya kasih poin keempat ya. Jadi saya hanya bermain di 4-5 saja Bapak Ibu. Saya tidak perlu memberikan opsi yang di bawah 4. Saya berharap Bapak Ibu nanti saat ujian minimal bisa dapat poin 4 minimal ya. Usahakan di poin 5 terus. Karena kita kejar jumlah jawaban kita yang benar ya. 600 lebih itu kita butuh di posisi tertinggi untuk dapat satu kursi formasi Bapak Ibu. Mengabaikan yang sering nonton dan belajar di sini, insya Allah langsung mencoret, mengabaikan ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih terkait dengan konsep suatu disiplin ilmu yang relevan ya. Dalam pelajaran matematika, siswa Anda terlihat kesulitan memahami konsep pecahan campuran. Salah satu siswa berkata, "Bu, kenapa kita harus belajar ini? Saya tidak pernah menggunakan ini di kehidupan sehari-hari. Apa yang Anda lakukan?" A. Menjawab bahwa konsep ini penting untuk ujian dan meminta siswa tetap memperhatikan. B. Menjelaskan bagaimana pecahan campuran sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti saat memasak atau mengukur benda. C. Memberikan contoh soal yang lebih sederhana agar siswa
memahami konsep terlebih dahulu. D. Mengadakan sesi diskusi kelompok kecil untuk menyelesaikan soal pecahan campuran bersama. Dan E. Menunda pembahasan pecahan campuran dan kembali ke topik dasar pecahan. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu guru jawab, jadi di SJT tidak ada soal jawaban salah dan benar ya. Yang ada adalah pilihan terbaik dan pilihan nilai terendah. Jadi di sini tidak ada jawaban yang salah Bapak Ibu. Cuman kita butuh yang tertinggi ya. Kita butuh poin yang tertinggi. Kita lihat pembahasan jawabannya. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah jawab. Jadi jawaban terbaik adalah opsi B ya. Memberikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari dapat membuat siswa menyadari relevansi pembelajaran sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Selain itu, pendekatan ini membantu siswa memahami manfaat praktis dari ilmu yang mereka pelajari. Jadi sebenarnya kisi-kisi yang 1 sampai 39 ini Bapak Ibu itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau ini juga terkait dengan pembelajaran kontekstual ya. Pembelajaran bermakna ini juga masuk di sini, bisa juga ya. Kita lihat opsi-opsinya yang mendapat nilai 4 dan 5 ya. Ini 5 ya, karena dia langsung pembelajaran bermakna ini, atau bisa dirasakan langsung oleh siswa, minimal diimajinasikan langsung oleh siswa ya. Nah, yang keempat, lagi-lagi saya kasih opsi D adalah pilihan keempat, berdiskusi ya, bekerja kelompok, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya. Masih terkait dengan kisi-kisi yang pertama, konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Ketika menjelaskan tentang keragaman budaya Indonesia dalam pembelajaran IPS, Anda menyadari bahwa siswa hanya mengenal budaya dari daerah tempat tinggal mereka. Apa langkah terbaik yang Anda ambil? A. Memberikan tugas kelompok untuk mencari informasi tentang budaya dari daerah lain. B. Memutar video dokumenter tentang berbagai budaya Indonesia agar siswa lebih mengenal keragaman tersebut. C. Mengajak siswa berdiskusi untuk membandingkan budaya mereka dengan budaya daerah lain. D. Membawa contoh nyata seperti pakaian tradisional atau makanan khas untuk menarik minat siswa. Dan E. Memberikan bacaan tambahan dan meminta siswa mempelajarinya di rumah. Nah, ini soalnya pendek tapi jawabannya agak hot sih ya. Susah kita membedakan yang mana jawaban yang memiliki poin tertinggi. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban terbaik adalah opsi B ya. Memutar video dokumenter adalah cara efektif untuk memperkenalkan budaya lain kepada siswa dengan cara yang menarik dan visual. Hal ini juga mendukung pemahaman siswa tentang konsep keragaman budaya secara lebih mendalam. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, memberikan tugas kelompok ini sebenarnya bagus juga. Ya, karena mengelompokkan siswa ya, pembelajaran berkolaborasi ya, bagus juga. Ini kalau di ini yang terbaik ya untuk kasus di atas ini. Mengajak siswa berdiskusi membandingkan budaya mereka dengan budaya lain, ini juga bagus. Jadi yang saya kasih 4 itu yang ini ya.
Mengajak siswa berdiskusi untuk membandingkan budaya lain, membawa contoh nyata seperti pakaian tradisional atau makanan khas untuk menarik minat siswa. Nah, kalau ini Bapak Ibu sebenarnya bagus sekali. Sebenarnya, kalau konteksnya berbeda, inilah jawaban yang memiliki poin tertinggi karena ini memberikan pengalaman langsung atau kontekstual ya. Nah, ini sangat bagus tapi tidak sesuai dengan konteks soal yang di atas ini, karena kalau dia bawa pakaian, berapa pakaian tradisional yang ada di Indonesia misalnya. Kemudian dia bawa juga makanan khas, berapa makanan khas yang ada di Indonesia Bapak Ibu. Jadi ini kurang bagus ya. Nah, ini yang terendah ya kalau kita mau kasih poin di sini Bapak Ibu. Semoga dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi harus hati-hati ya, harus sesuaikan yang diinginkan soal. Konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Sekarang sudah soal keempat. Seorang siswa kelas 4 SD mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan konsep gaya gravitasi. Karena menurutnya benda yang lebih ringan tidak seharusnya jatuh lebih cepat dibandingkan benda yang lebih berat. Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruh siswa membaca buku tentang gravitasi untuk memahami konsepnya sendiri. B. Menggunakan percobaan sederhana seperti menjatuhkan dua benda dengan berat berbeda untuk menunjukkan bahwa gravitasi bekerja sama pada semua benda. C. Memberikan penjelasan teoritis tentang gravitasi tanpa menunjukkan bukti nyata. D. Meminta siswa lain menjelaskan konsep gravitasi kepada teman-temannya. Dan E. Mengabaikan pernyataan tersebut dan melanjutkan pelajaran sesuai rencana. Sambil Bapak Ibu guru jawab, tonton juga tips trik mendapatkan nilai tinggi di soal SJT Bapak Ibu. Ada 4 video, saya yakin kalau Bapak Ibu kuasai itu akan mudah menjawab dan akan mendapatkan nilai tinggi. Baik, kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaiknya ada di opsi B. Menggunakan percobaan sederhana adalah cara efektif untuk menunjukkan bagaimana gravitasi bekerja secara langsung. Strategi ini mendukung pembelajaran berbasis pengalaman dan membuat konsep gravitasi lebih mudah dipahami oleh siswa. Ini terkait guru kelas lagi ya. Jadi di sini tuh Bapak Ibu campur-campur ya. Semua mapel ya. Tidak fokus ke satu mapel saja. Untuk kupas tuntas kisi-kisi 2024 ini. P3K guru ya. Kita lihat opsi yang terbaik di sini 5. Kita cari opsi keempat ya. Kira-kira yang mana opsi kedua terbaik ya. Menyuruh siswa membaca buku tentang gravitasi untuk memahami konsepnya sendiri kurang bagus menurut saya ya. Memberikan penjelasan teoritis tentang gravitasi tanpa menunjukkan bukti nyata. Ya, kalau tanpa bukti nyata siswa tetap tidak akan percaya ya. Kurang bagus juga. Meminta siswa lain menjelaskan konsep gravitasi kepada temannya tersebut. Oke, ini saya kasih nilai 4 ya. Ini terkait dengan tutor sebaya ya. Jadi tutor sebaya itu sangat ampuh juga untuk memberikan pemahaman kepada siswa, di mana dia belajar tanpa beban dengan temannya. Mengabaikan pertanyaan tersebut dan melanjutkan. Nah, sekali lagi ada kata mengabaikan, kita langsung coret saja. Itu dia ya, Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih terkait dengan konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. Saat mengajarkan konsep demokrasi dalam pembelajaran PPKN, salah satu siswa mengatakan bahwa demokrasi hanya soal pemilu. Bagaimana Anda menjelaskan konsep tersebut? Jadi lagi-lagi pengetahuan kita diuji terkait dengan mapel yang kita ampuh. A. Menyampaikan bahwa demokrasi tidak hanya tentang pemilu, tetapi juga mencakup kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
B. Membahas lebih dalam tentang sejarah demokrasi di Indonesia untuk memberikan konteks yang lebih luas. C. Memberikan contoh lain seperti diskusi kelas atau pengambilan keputusan dalam kelompok sebagai bentuk praktik demokrasi sehari-hari. D. Membawa siswa untuk bermain peran sebagai bagian dari simulasi demokrasi seperti pemilihan ketua kelompok. Dan E. Membiarkan pemahaman siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran sesuai rencana. Silahkan dipilih dulu Bapak Ibu jawaban terbaik. Sekarang untuk guru PKN lagi ya. Jadi yang mau khusus silahkan pesan ya Bapak Ibu. Soal-soal ini bonus untuk Bapak Ibu guru. Dan ini insya Allah dijamin bakal masuk model seperti ini, minimal mirip ya. Soal-soal saya itu saya garansi minimal mirip. Baik, kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi C. Memberikan contoh sederhana tentang demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, membantu siswa memahami bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Strategi ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran berbasis kontekstual. Nah, opsi C. Nah, kalau opsi A menyampaikan bahwa demokrasi tidak hanya terkait dengan pemilu, tetapi juga mencakup kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini bagus juga, tapi bukan yang terbaik ya. Membahas lebih dalam tentang sejarah demokrasi di Indonesia untuk memberikan konteks yang lebih luas. Ya, mungkin dia hanya ceramah, ini kesannya Bapak Ibu, jadi kurang bagus ya. Kalau ada hanya ceramah, hindari jawaban-jawaban tentang ceramah itu ya. Yang sekarang yang diinginkan adalah siswa yang lebih aktif. Opsi D, membawa siswa untuk bermain peran sebagai bagian dari simulasi demokrasi seperti pemilihan ketua kelompok. Ini sebenarnya bagus Bapak Ibu, tapi hanya sebatas pemilu juga kalau seperti ini ya. Hanya sebatas pemilu juga. Membiarkan, nah membiarkan sama dengan kata mengabaikan pemahaman siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran sesuai rencana. Jadi yang mendapat poin 4 itu adalah opsi A ya. Jadi AB aman insya Allah. AC ya aman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk di materi suatu disiplin ilmu yang relevan. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau Bapak Ibu guru subscribe, like, dan share biar saya makin semangat untuk belajar. Dan banyak yang terimbas Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu men-share, orang lain dapat ilmu, Bapak Ibu guru yang diluluskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bukankah suatu kebaikan akan dibalas juga dengan kebaikan Bapak Ibu? Materi suatu disiplin ilmu yang relevan untuk guru ya, merujuk pada topik, konsep, atau pengetahuan yang berasal dari suatu bidang studi. Nah, jadi suatu bidang studi lagi. Nah, ini terkait lagi dengan permapol ya, yang penting dan berguna bagi tugas peran seorang guru dalam proses pembelajaran. Materi ini harus berhubungan langsung dengan kebutuhan guru untuk mengajarkan ilmunya ya. Kemudian bagaimana mengelola kelas, bagaimana mendukung perkembangan siswa secara lebih spesifik. Materi tersebut bisa mencakup yang pertama, pengetahuan pedagogi berisi tentang teori dan praktik pengajaran serta pembelajaran, serta metode evaluasi yang efektif untuk memfasilitasi proses belajar mengajar ya.
Jadi ada praktik pengajaran, kemudian ada strategi. Ya. Kita lanjut. Yang kedua, pengetahuan substansi disiplin ilmu, materi yang berhubungan dengan konten spesifik dari mata pelajaran yang diajarkan guru. Nah, lagi-lagi spesifik ya. Kemarin sudah saya bahas berulang-ulang. Bapak guru yang subscribe, yang selalu nonton pasti paham maksud saya. Seperti matematika, bahasa, sains, sejarah, dan sebagainya. Guru perlu memiliki pemahaman mendalam tentang materi pelajaran yang mereka ajarkan agar dapat menjelaskan dan menyampaikan informasi dengan tepat. Nah, ini terkait kisi-kisi yang kedua. Selanjutnya, materi dari suatu disiplin ilmu yang relevan, pengetahuan sosial, psikologi pendidikan, dan psikologi pendidikan ya. Memahami perkembangan kognitif dan sosial siswa, serta pendekatan yang relevan, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Nah, ini saling berkaitan ya Bapak Ibu. Teknologi pendidikan, materi yang mengajarkan guru tentang penggunaan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran seperti penggunaan aplikasi pendidikan, alat bantu digital, dan media pembelajaran lainnya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh soal terkait materi suatu disiplin ilmu yang relevan. Soal pertama. Anda sedang mengajarkan materi tentang daur air kepada siswa kelas 4. Salah satu siswa terus-menerus mengganggu temannya sehingga pembelajaran terganggu. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menegur siswa tersebut dengan suara keras agar berhenti mengganggu. B. Memberikan sanksi berupa berdiri di depan kelas selama pelajaran berlangsung. C. Mengajak siswa tersebut berdiskusi secara pribadi setelah kelas usai untuk mencari tahu alasan dibalik perilakunya. D. Meminta siswa lain untuk mengingatkan temannya agar berhenti mengganggu. Dan E. Membiarkan perilakunya karena tidak ingin mengganggu jalannya pelajaran. Baik, ini terkait dengan soal kelas 4 SD ya. Guru kelas lagi nih yang dapat giliran. Kita lihat jawabannya. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci. Jadi jawaban terbaik ada di opsi C ya. Karena pendekatan personal lebih efektif dalam memahami dan menyelesaikan masalah perilaku siswa tanpa mempermalukan mereka di depan teman-temannya. Nah, semua yang ada di sini Bapak Ibu di kisi-kisi ini sudah saya bahas di tips trik. Semua berkaitan juga dengan kisi-kisi ini. Ini masuk juga di bagaimana menyelesaikan masalah secara profesional ya. Dan beberapa masuk juga ke 11 tips trik untuk meningkatkan atau meraih nilai SJT. Silahkan ditonton juga Bapak Ibu. Nah, kita lihat opsi-opsinya Bapak Ibu. Kita cari jawaban kedua terbaik selain opsi C ya. Karena kita harus bermain di dua ini saja, minimal 4. Menegur siswa tersebut dengan suara keras agar berhenti mengganggu. Oke. Belum ya, saya belum bisa kasih nilai 4 untuk itu. Memberikan sanksi berupa berdiri di depan kelas selama pelajaran berlangsung. Ini jelas otomatis tidak bisa ya. Memberikan sanksi hukuman, kata-kata negatif hindari ya. Hukuman hindari. Yang agak keras berlebihan hindari. Meminta siswa lain untuk mengingatkan temannya agar berhenti mengganggu. Nah, ini juga tidak bisa ya. Ini malah akan menimbulkan konflik baru kalau hanya siswa lain yang mengingatkan temannya untuk berhenti mengganggu ya. Berarti kurang bagus juga. Nah, ini apalagi ya. Ini membiarkan, mengabaikan, langsung saya tinggalkan. Jadi karena tidak ada pilihan yang lebih baik dari ini, saya kasih ini sebagai opsi terbaik kedua setelah opsi C.
Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan materi suatu disiplin ilmu yang relevan. Ketika menjelaskan konsep gaya gravitasi, beberapa siswa tampak tidak memahami penjelasan Anda. Mereka terlihat bingung meskipun Anda sudah memberikan contoh. Apa langkah Anda selanjutnya? A. Memberikan penjelasan ulang menggunakan alat peraga sederhana. B. Melanjutkan pelajaran sesuai rencana dan meminta mereka belajar mandiri di rumah. C. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang belum memahami untuk dikerjakan di rumah. D. Menanyakan kepada siswa tentang bagian mana yang sulit dipahami, lalu mencoba menjelaskan kembali. Dan E. Menyalahkan siswa karena tidak memperhatikan selama pelajaran berlangsung. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, jadi jawaban terbaik. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya. Ini terkait dengan konsep gravitasi lagi. Kita sudah menjelaskan, tapi siswa belum mengerti, ya, masih terlihat bingung, ya, meski sudah diberikan contoh. Kita lihat, jadi jawaban terbaik adalah opsi A, ya. Penggunaan alat peraga dapat membantu siswa memahami konsep abstrak gravitasi. Alternatifnya opsi D dengan pendekatan komunikasi untuk identifikasi masalah. Nah, ini opsi 4. Dan ini opsi 5. Oke, jadi yang lainnya kita lihat melanjutkan pelajaran sesuai rencana dan mereka belajar mandiri di rumah. Kurang bagus memang. Tidak memperhatikan kesejahteraan siswa ini, ya. Ini pokoknya ada semua di tips review itu Bapak Ibu. Silahkan ditonton. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang belum memahami untuk dikerjakan di rumah. Ini mirip-mirip, ya. Kemudian tidak perlu kita kasih nilai, saya hanya cari 4-5 saja. Menyalahkan siswa karena ini yang terendah ini, karena menyalahkan siswa. Oke. Menanyakan kepada siswa tentang bagian mana yang sulit dipahami lalu mencoba menjelaskan kembali. Kalau ada alat peraga sederhana, jadi dia bisa mengamati langsung, merasakan langsung, itu lebih bagus Bapak Ibu. Semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih terkait suatu disiplin ilmu yang relevan, kisi-kisi P3K 2024 untuk guru, ya. Dalam kegiatan praktikum tentang sifat-sifat magnet, Anda menyadari ada siswa yang takut mendekati alat peraga karena sebelumnya pernah tersetrum listrik. Apa tindakan Anda? A. Mengabaikan ketakutannya dan tetap memintanya mengikuti kegiatan praktikum. B. Menunjuk siswa lain untuk membantu menjelaskan dan mengatasi ketakutannya. C. Memberikan penjelasan lebih rinci dan menunjukkan bahwa alat peraga tersebut aman. D. Meminta siswa tersebut untuk hanya mengamati teman-temannya dari jauh. E. Mengganti siswa tersebut dengan siswa lain untuk mencoba alat peraga. Nah, silahkan dijawab dulu. Ini untuk guru fisika, kimia, dan IPA. Ya, khususnya IPA, ya. Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya. Ini kita melakukan kegiatan praktikum terkait sifat-sifat magnet, tapi ada siswa yang takut mendekat dengan alat peraga karena sebelumnya pernah kesetrum listrik. Ini terkait trauma, ya. Siswa ini trauma. Apa tindakan Anda? Jadi ini terkait juga dengan safety. Ada juga di kisi-kisi, ya. Safety, bahasa safety, dan keamanan peserta didik dalam belajar. Ada juga di tips trik. Pokoknya tonton saja Bapak Ibu. Nah, pembahasannya jawaban terbaik adalah opsi C, ya. Karena memberikan penjelasan yang menenangkan akan membantu siswa mengatasi
ketakutannya sekaligus membangun kembali kepercayaan dirinya. Nah, kita sudah meyakinkan di sini ya. Kita berusaha menenangkan siswa dengan meyakinkan bahwa alat peraga tersebut itu aman. Coba kita cari poin 4-nya. Mengabaikan. Nah, tidak boleh ya. Menunjuk siswa lain untuk membantu menjelaskan dan mengatasi ketakutannya. Nah, ini saya kasih langsung poin 4 ya. Terkait dengan tutur sebaya, itu bisa menenangkan siswa. Meminta siswa tersebut untuk hanya mengamati teman-temannya dari jauh. Berarti ini tidak inklusif ya Bapak Ibu. Wajar rendah nilainya. Mengganti siswa tersebut dengan siswa lain untuk mencoba alat peraga. Nah, kalau ini takut, bisa jadi siswa lain juga bakal takut seperti ini. Jadi ini juga kurang bagus. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga difahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih terkait materi suatu disiplin ilmu yang relevan. Soal keempat. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya. Salah satu siswa bertanya, jika semua air di bumi menguap, apakah kita akan kehabisan air? Bagaimana Anda merespon pertanyaan ini? Nah, ini terkait lagi dengan disiplin ilmu yang kita miliki ya. Pertanyaannya itu diuji lagi oleh siswa. A. Menjawab bahwa itu tidak mungkin terjadi karena siklus air terus berulang. B. Meminta siswa untuk mencari tahu jawabannya sendiri di buku atau internet. C. Menjelaskan konsep daur air dengan contoh kehidupan sehari-hari. D. Menunda menjawab dan berjanji akan menjelaskan di pertemuan berikutnya. Dan E. Mengabaikan pertanyaan tersebut karena dianggap tidak relevan dengan pelajaran hari itu. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, kita langsung lihat jawabannya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi C. Memberikan penjelasan yang jelas dan relevan, membantu siswa memahami konsep secara praktis sekaligus menghargai rasa ingin tahu mereka. Nah, kenapa opsi C ini lebih tinggi nilainya dibanding opsi A Bapak Ibu? Kita lihat ya, menjawab bahwa itu tidak mungkin terjadi karena siklus air terus berulang. Sedangkan di C menjelaskan konsep daur air dengan contoh kehidupan sehari-hari. Ini mirip ya. Tapi ada kata memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari itu akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Makanya nilainya akan lebih tinggi ya. Opsi B meminta siswa untuk mencari tahu jawabannya. Nah, ini otomatis opsi A lebih bagus. Menunda menjawab dan berjanji akan menjelaskan di pertemuan berikutnya. Ini kurang bagus ya. Kalau ada kata menunda, jangan pilih saja Bapak Ibu. Karena banyak juga soal yang saya lihat memberikan kata menunda. Mengabaikan ini apalagi, ini paling banyak masuk Bapak Ibu. Mengabaikan, tidak usah diladenin, tidak usah buang-buang waktu di sana. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kelima masih terkait materi suatu disiplin ilmu yang relevan. Sekolah Anda sedang mengadakan lomba karya tulis ilmiah bertema energi alternatif. Salah satu siswa meminta bantuan Anda, tetapi Anda memiliki tugas lain yang harus diselesaikan. Apa yang Anda lakukan? A. Menunda pekerjaan lain dan membantu siswa tersebut sepenuhnya. B. Menyuruh siswa tersebut meminta bantuan dari teman atau guru lain. C. Memberikan arahan singkat dan sumber informasi untuk membantu siswa bekerja mandiri. D. Meminta siswa tersebut menyelesaikan karya tulisnya tanpa bantuan. Dan E. Menolak membantu karena Anda harus memprioritaskan tugas lain. Silahkan dijawab.
Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban terbaik. Jawaban terbaik adalah opsi C ya. Guru harus membantu siswa mengembangkan kemandirian sambil memberikan dukungan berupa arahan dan referensi yang dibutuhkan. Ini terkait lagi dengan pembelajaran mandiri. Di kisi-kisi ini juga ada juga pembelajaran mandiri dan berdiferensiasi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya katakan ini mulai 1 sampai 39 itu saling berkaitan Bapak Ibu. Jadi agak mirip-mirip semuanya. Baik, kita lihat opsi kedua terbaik setelah opsi C. Coba kita cari dulu. Menunda pekerjaan lain dan membantu siswa tersebut sepenuhnya. Oke, kita simpan dulu. Menyuruh siswa tersebut meminta bantuan dari teman atau guru lain. Oke, saya kasih ini 4 ya. Ini lebih bagus daripada yang A. D meminta siswa tersebut menyelesaikan karya tulisnya tanpa bantuan ya. Nah, ini mengabaikan, sama dengan mengabaikan. Menolak membantu karena Anda harus memprioritaskan tugas lain. Nah, ini juga agak mirip dengan opsi D Bapak Ibu. Jadi yang terbaik ada di opsi 4 dan 5. Kenapa opsi 4 ini lebih baik daripada opsi A? Karena kita juga di sini kasusnya adalah kita juga punya tugas yang harus diselesaikan ya. Ini ada kata harus diselesaikan. Jadi kalau kita pakai opsi A, itu otomatis tugas kita tidak berjalan ya, atau tidak selesai. Kalau yang ini menyuruh siswa tersebut meminta bantuan dari teman atau guru lain, ya bisa jadi guru-guru lain itu tidak sibuk dan tidak punya tugas yang harus diselesaikan seperti itu. Dan yang terbaik di opsi C itu adalah memberikan arahan dan sumber informasi untuk membantu siswa bekerja mandiri. Baik, itu saja dulu yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Suara saya sudah hampir habis Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin pesan soal bisa chat saya langsung ya. Ada juga teman-teman guru beberapa orang yang langsung SMS. Saya ambil nomornya, saya simpan di WA, ternyata dia tidak punya WA. Kasihan untuk teman-teman yang tidak punya WA ya, karena soalnya saya kirim langsung di WA Bapak Ibu. Seperti itu. Setelah Bapak Ibu transfer, langsung saya kirimkan soalnya. Jadi yang berminat silahkan pesan ya, sesuai dengan mapelnya Bapak Ibu, dan akan dapat bonus yang dijual oleh orang lain 50.000 minimal. Karena harga mereka juga berbeda-beda bimbelnya. Itu saya kasih bonus saja untuk Bapak Ibu guru pelajari. Cuman ingat saya kalau sudah lulus nanti, berkomentarlah Bapak Ibu di YouTube saya setelah lulus ya, atau mendapat nilai tinggi. Tidak mendapat nilai tinggi juga berkomentar, biar saya bisa melakukan refleksi Bapak Ibu. Baik, demikian untuk pembahasan kali ini. Insya Allah kita akan lanjut sampai kisi-kisi ke-39. Kita bahas tuntas sampai ke akar-akarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.